Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala wa nafana iyyakum ulumahu wa nas'alullah bi barakatihi. Kitab Adabus Safar, bab mengenai etika safar atau ketentuan tentang safar, yang kemudian kalau kita tahu tentang ketentuan safar ini, kita bisa dapat fasilitas untuk rukhsah di dalam ibadah, apakah itu qasar atau jamak. Imam Rafi'i dalam kitab At-Tahrir mengutip perkataan Imam Syafi'i yang betul-betul kita agar berhati-hati dalam mengambil rukhsah, terutama qasrus shalat, mengqasar salat. Beliau tegaskan betul, ini dikutip dalam kitab Kifayatul Ahya, man jahala bi qasris salat faqusira la yasihhu qasruhu fayajibu i'adatuhu. Barang siapa yang tidak mengetahui tentang tata cara ketentuan mengqasar salat, lalu dia melakukan qasar salat, la yasihhu qasruhu, maka qasarnya itu tidak sah. Fayajibu i'adatuhu, maka dia kemudian wajib mengulangnya. Nah, tinggal kita mengukur, kita tahu enggak ketentuan qasar salat. Kalau nggak tahu, berarti selama ini kita melakukan qasar salat tidak sah. Itu kalau menurut pendapat Imam Rafi'i. Imam Rafi'i itu salah satu dari Imam Haramain, Imam Masjid Haram, Tanah Haram di Madinah dan Makkah, selain Imam An-Nawawi. Jadi Imam Haramain itu dulu itu banyak kitabnya, banyak karangannya, dan termasuk menjadi salah satu penerjemah mazhab besar, yaitu mazhab Syafi'i. Maka qaulnya Imam Rafi'i, qaulnya Imam Nawawi termasuk qaul pendapat yang banyak dipegang, diacu di dalam beberapa kitab besar seperti I'anat Thalibin, kalau yang lebih kecil lagi Fathul Mu'in, Mahali, itu mesti merujuk ke qaul-qaul beliau, karena beliau termasuk yang mampu menjelaskan secara baik. Bahkan banyak yang menjadi murid-murid beliau, ulama-ulama Indonesia yang menjadi murid-murid beliau, Imam Rafi'i dan Imam Nawawi. Nah, beliau menegaskan di awal, hati-hati pokoknya kalau qasar salat itu. Nah, kalau jamak boleh, kita nggak tahu ilmunya, tapi ketika kita ada safar, ambil rukhsah itu. Tapi qasar jangan main-main, nggak boleh sembarangan. Kan itu ya, tahu-tahu kita jalan-jalan, tahu-tahu karena mentang jauh qasar salat aja, main embat aja qasar salat. Nah, itu hati-hati ya. Oke, kita bacakan takbirnya. Alam anna kullaman safara wa kana matlabuhul ilmu wad din awil kifayatu lil isti'anati ala din kana min saliki sabil akhir. Jadi setiap orang yang melakukan safar, lalu kemudian tujuannya adalah untuk thalabul ilmi dan juga untuk urusan agama, atau untuk melakukan fardu kifayah. Fardu kifayah itu maksudnya bukan hanya, orang biasanya kan menerjemahkan fardu kifayah kan sholat apa namanya, jenazah. Bukan, maksudnya yang fardu kifayah, sholat Jumat itu kan fardu kifayah juga. Orang safar misalnya di sebuah daerah itu nggak ada sholat Jumat,
lalu kita khusus safar untuk melakukan ke sana, biar warga sekampung nggak kena dosa, itu adalah termasuk aktivitas yang menolong agama. Maka kana min saliki sabil akhirah, maka ia termasuk orang yang menempuh jalan akhirat. Dalam arti termasuk ibadah. Orang yang termasuk ya mendapatkan jalan akhirat. Wa kana lahu fi safarihi surutun wa adabu safarihi an fawaidin talhaquhu bi'amalil akhirah wa ilaika jumlatun min aqsamil asfar. Jadi karena dia ada tujuan ibadah, karena dia ada urusan akhirat, maka ada beberapa ketentuan yang harus kita pahami. Enggak sembarangan. Ia kemudian bisa disebut sebagai amal akhirat, ia bisa disebut sebagai amal berpahala, ia bisa disebut sebagai amal jihad. Ada beberapa ketentuan. Nah, kita lihat misalkan dari jenis awal, al-qismul awal, as-safaru fi talabul ilmi wa huwa imma wajibun wa imma naflun wa dzalika bihasbi kaunil ilmi wajiban au naflan wa dzalikal ilmu imma ilmu ma'murin diniyatin au bi ahlaki fi nafsihi au bi aidillahi fi ardihi wa qad qala ahli sallam. Jadi ada safar yang dilakukan untuk thalabul ilmi, ya, baik ketika ilmu itu wajib atau sunnah. Maksudnya orang mencari ilmu wajib atau sunnah, kan ada hadis yang cukup populer, thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Hafal nih. Nah, para ulama menjelaskan makna thalabul ilmi fardhatun, jenis ilmu yang paling wajib itu apa. Jadi kalau kita tahu bahasa Arab, kalau wajib biasa itu namanya fardun. Tapi kalau fardhatun sangat wajib. Menjelaskan para ulama di situ, termasuk ilmu yang wajib dicari adalah ilmu atau pengetahuan tentang halal, haram, wajib, sunnah, makruh, mubah. Itu apa lagi? Wajib, sunnah, makruh, mubah. Hukum Islam, tentang hukum, itu termasuk ilmu wajib, ya, termasuk ilmu wajib. Jadi ilmu tentang hukum itu ilmu wajib yang dicari. Kenapa? Karena kalau kita sudah tahu tentang ilmu hukum, kita lalu bisa menetapkan mana amaliyah ibadah atau amaliyah ubudiyah yang harus diprioritaskan dan mana yang bisa diakhirkan, biar kita tidak mudah terkena penyakit yang disebut dengan mabuk agama. Mabuk agama itu terkesan baik, punya semangat ibadah, tapi salah menempatkan. Kan itu, kan banyak kita itu, banyak. Karena nggak ada hukumnya. Contoh misalkan, ini merujuk pada cerita dari Wali Jurej. Jurej itu seorang wali, tapi bukan seorang yang alim fil ilmi. Maka ketika ibadah bisa disebut menjadi objek kritikan ahli fikih. Jadi kayaknya saya pernah berulang-ulang cerita ini, tapi nggak apa-apa. Jadi
suatu ketika karena saking banyaknya ibadah, namanya wali karena dia ahlu ibadah, dia menjadi kekasih Allah karena banyaknya ibadah. Itu wali Jurej namanya. Jadi dia dekat dengan Allah karena banyaknya ibadahnya. Setiap hari, tiap waktu ibadah di sini. Nah, suatu ketika itu dipanggil oleh ibunya, suruh pulang. Jurej pulang. Ada perlu, mak, bahasa sini. Mak ada perlu Jurej, karena Jurej saking khusyuknya sholat dan merasa sholatnya itu sebagai bukti wujud cintanya, pengabdiannya kepada Allah, maka dia abaikan panggilan orang tua. Sampai kemudian orang tua kesel, balik lagi. Suatu ketika datang lagi ke masjidnya, dipanggil lagi, Jurej, pulang nak. Enggak dengar juga. Terus akhirnya kesel lagi, balik lagi sampai yang ketiga kali. Lalu kemudian kira-kira kesel, saking keselnya udah di titik puncak, maknya bilang, ya Allah, ini emangnya seperti ini ya ibadah kepada Engkau. Kira-kira pokoknya adalah protes lah. Ya kira-kira beliau kemudian tidak Allah, lalu pada akhirnya Jurej dikenai cobaan. Dicoba oleh Allah dengan digoda oleh seorang pelacur agar dia tidak khusyuk ibadahnya. Walaupun juga ketika ibadah itu ya tetap nggak terganggu karena saking khusyuknya dalam ibadah, sampai pelacurnya itu telanjang di depannya, dipeluk, dicium, pokoknya enggak tergoda. Itu wali Jurej. Tapi bukan itu yang kemudian perspektif ahli fikih. Yang dikritik adalah Jurej tidak memperhatikan ilmu karena saking khusyuknya pada ibadah. Lalu Allah memberikan cobaan itu. Nah, ini yang kemudian perspektif hukum memberikan penjelasan. Kenapa Allah mencoba dengan datangnya seorang pelacur itu? Kenapa? Karena Jurej belum mempertimbangkan, belum bisa memprioritaskan mana yang wajib dan mana yang sunnah. Nah, kita tahu menjawab panggilan orang tua hukumnya wajib. Jadi kalau kita lagi apapun, orang tua kok manggil, nah pulang, harus pulang karena wajib. Cuman persoalannya ketika wajib ketemu wajib, pas dipanggil lagi sholat wajib, kira-kira wajib ketemu wajib, mana yang didahulukan? Nah, kan itu. Ini ilmu nih, wajib ketemu wajib, mana yang didahulukan? Menjawab panggilan orang tua wajib, ini lagi sholat, melaksanakan sholat wajib. Nah, kalau hal seperti ini, wajib ketemu wajib, kita lihat mana bobot kewajibannya yang lebih kuat. Tentunya kalau sholat wajib sama menjawab panggilan orang tua, dahulukan sholat karena wajib, bobotnya tentu lebih kuat sholat. Tapi kalau kedua, misalkan pas dipanggil orang tua lagi sholat duha, pas dipanggil orang tua lagi sholat hajat, menjawab panggilan orang tua hukumnya wajib, sholat hajat hukumnya sunat, sholat duha hukumnya sunat. Maka kalau ketemu seperti ini, wajib yang didahulukan. Maka sholat apa tadi? Duha. Kalau pas sholat duha mendengar panggilan orang tua, dibatalkan sholatnya. Panggil iya mak, langsung begitu aja. Kalau tinggal dikit dipercepat, yang tadinya gigi 1 menjadi gigi 5, kira-kira begitu. Boleh. Sholat sunat itu nggak harus lama-lama. Disunatkan malah melakukan takhfif, percepatan. Jadi kalau sholat wajib itu biasanya 5 menit misalkan, atau 3 menit, sholat sunat cukup harus di bawahnya 1 atau 2 menit atau maksimal sama. Jangan sholat wajib 3 menit, sholat sunatnya 5 menit. Itu nanti sholat wajibnya cemburu. Ada istilahnya
cemburu dalam ibadah. Pernah dengar cemburu dalam ibadah? Sayyidina Abu Bakar marah ketika dia puasa sunat, lalu kemudian ketika sahur dan buka seperti menyediakan bukanya kayak puasa wajib. Marah bukan? Karena puasa wajibnya cemburu, Ramadannya cemburu. Kamu kok mengistimewakan puasa sunat? Marah sama anaknya karena mengistimewakan puasa wajib. Jadi kalau misalkan puasa wajib biasanya ada kolak, ada macam-macam. Kalau puasa sunat cukup, udah yang penting batal puasanya. Nah, gitu. Ada istilahnya cemburu dalam ibadah. Maka jangan sampai sunat itu lebih baik cara sholatnya, cara ibadahnya. Nah, jadi itu yang menjadi wajib dicari pertama kali yang ilmu wajib itu tentang hukum ibadah, sehingga kita bisa tahu mana melakukan ibadah sunat, mana yang melakukan ibadah wajib. Contoh yang paling banyak itu yang saat ini lagi tren, misalnya ini apa ya? Umroh, yang paling banyak umroh. Yang paling banyak itu umroh. Kita tahu umroh itu hukumnya sunnah. Udah bayarannya mahal, kan gitu ya? Umroh itu sunnah. Kalau ibadah haji hukumnya wajib. Maka dahulukan ibadah haji daripada umroh. Kita tahu umroh itu sunnah. Menafkahi anak hukumnya, menafkahi keluarga hukumnya wajib. Jadi kalau kita umroh lalu kemudian keluarga keleleran, maka umrohnya bukan ibadah. Kelihatan ibadah, tapi kalau sampai menyebabkan sengsaranya misalkan keluarga, maka umrohnya bukan ibadah, bahkan bisa maksiat. Jadi itu pentingnya tahu hukum itu di situ. Jadi misalkan kita tahu keluarga kita, makanya kalau haji itu kenapa sering ditekankan betul kalau melakukan ibadah haji jangan lupa bekal ketika dia meninggalkan. Bekal yang ditinggalkan itu jangan lupa. Ya, misalnya suatu ketika kita itu punya penghasilan itu harian. Suatu ketika punya pekerjaan yang penghasilannya harian. Otomatis kalau kita nggak kerja, nggak dapat penghasilan. Lalu tiba-tiba umroh, misalkan tiba-tiba umroh, lalu penghasilan hariannya nggak ada, nafkah untuk keluarga berhenti, lalu kita umroh selama 12 hari, misalkan selama 12 hari kita tidak memberikan nafkah, tidak memberikan makan kepada keluarga, maka umrohnya bukan ibadah, tapi bisa jadi dicatat sebagai maksiat. Kenapa? Dia mengejar yang sunnah, mengabaikan yang wajib. Dia harus tahu yang kayak gitu. Maka begitu pentingnya orang itu harus tahu hukum menuntut ilmu, terutama ilmu-ilmu yang wajib. Ya, jadi sama kalau misalkan Anda punya uang, jangan umroh dulu, daftar haji dulu. Kalau sudah daftar haji punya uang lagi, boleh umroh. Ya, daftar haji boleh umroh. Karena yang wajib sudah, meskipun berangkatnya belum jelas. Jangan umroh dulu, baru kemudian sementara belum daftar. Kan gitu. Ini pentingnya kita tahu tentang ilmu wajib. Nah, waqad qala alaihi salam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kharaja min baitihi fi talabul ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'. Jadi barang siapa yang keluar dari rumah niatnya untuk talabul ilmi, fahuwa fi sabilillah, maka dia termasuk pahalanya sama dengan jihad fi sabilillah hatta yarji',
sampai kemudian dia pulang. Maka orang yang mencari ilmu niatnya itu dapat fasilitas. Pertama, orang kalau biasa melawan orang tua kondisi normal masuk durhaka, dosa besar. Tapi kalau niatnya talabul ilmi, mau pergi, orang tua melarang, kita boleh melawan. Melawan bukan berarti fisik ya, maksudnya minggat misalkan begitu ya. Minggat itu kan kalau untuk yang bukan ilmu haram karena menyakiti orang tua. Tapi kalau untuk menuntut ilmu boleh. Hanya satu-satunya amaliyah yang boleh tanda kutip melawan orang tua, hanya untuk thalabul ilmi. Kita lari nggak pamit umroh misalkan kepada orang, misalkan nggak pamit sama orang tua untuk umrohnya bisa maksiat kan gitu ya. Untuk ibadah yang lain bisa nggak tercatat. Tapi kalau untuk thalabul ilmi boleh ya. Jadi untuk thalabul ilmi boleh, karena thalabul ilmi hukumnya wajib. Nah, jadi orang yang thalabul ilmi statusnya itu fisabilillah. Beberapa kali saya sampaikan bagaimana kita bisa mendapatkan kemuliaan di hadapan Allah. Sampai Allah menurut lisan Rasulullah, orang yang dalam thalabul ilmi itu dapat keistimewaan. Misalkan karena orang yang berada dalam posisi thalabul ilmi dia masuk fisabilillah, maka dia dapat fasilitas man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahlallahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang orang itu pergi atau ya pokoknya niatnya adalah thalabul ilmi kemanapun, maka dia punya fasilitas mendapatkan kunci atau mendapatkan fasilitas jalan tol menuju surga ya. Orang yang menurut ilmu, misalkan ini dulu mungkin tradisi ngaji kan jauh-jauh ya, dari sini ngaji di Parung misalkan lalu di tengah jalan dimakan buaya misalkan gitu ya. Maka selama dari awal itu niatnya thalabul ilmi, matinya mati syahid, langsung masuk surga kan gitu. Atau ini misalkan dari rumah nyampe ke sini niatnya ngaji karena habis subuh mau ada pengajian thalabul ilmi, di jalan pusing stroke matilah. Maka matinya orang ini menjadi mati syahid, mati fi sabilillah, langsung dapat fasilitas menuju surga. Itu fasilitas orang yang menurut ilmu. Ada lagi masalah hitung-hitungan pahala, itu fasilitas menuju surga, fasilitas pahala. Ini juga saya ulang-ulang ya, biar kita semangat dalam ilmu. Orang yang berada di dalam majelis ilmu itu dapat fasilitas lebih baik daripada sholat sunat 1000 rakaat. Sholat sunat 1000 rakaat lebih baik daripada sholat sunat 1000. Ini kan keren kan? Kita itu sehari, kadang sebulan nggak ada 1000 rakaat. Ini sekali duduk kita dapat pahala 1000 rakaat sholat sunat. Ada lagi, ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha illa dzikrullah wa 'alimun aw muta'allimun. Termasuk majelis tempat yang tidak dilaknat Allah adalah majelis ilmu. Ada 3 ya, majelis zikir, orang alim atau orang yang pengen ngaji, merasa bodoh dan terus ngaji. Maka orang itu menjadi orang yang terhindar dari laknat Allah. Kita merasa bodoh, kalau kemudian pengen ngaji terus dimanapun, maka itu terhindar dari laknat Allah. Itu fasilitas orang yang belajar atau menuntut ilmu. Jadi kalau safar dilakukan untuk menuntut ilmu, itu termasuk kategori safar ibadah.
Nah, nanti kalau misalkan dalam fikih memenuhi syarat, jaraknya dari awal niat benar, maka dia dapat fasilitas. Boleh qasar, boleh jamak. Nah, kan itu. Karena termasuk perjalanan ibadah, jihad fi sabilillah atau fi sabilillah. Jadi bahkan ketika berbicara tentang ilmu itu tidak dibatasi tentang ilmu agama. Itu artinya sunat. Orang sekolah di SMA itu kan nggak belajar agama. Itu termasuk ilmu sunat. Ilmu kauniyat, ilmu alam. Itu juga ilmu yang disebut ilmu sunat. Nah, itu masuk dalam kategori kalau kita niatkan untuk belajar masuk dalam fi sabilillah. Nah, itu jenis safar yang pertama. Jadi untuk talabul ilmi sekali lagi masuk ibadah dan dimasukkan dalam kategori fi sabilillah. Yang kedua, al-qismu tsani ayyusafir li ajlil ibadah min hajjin aw jihadin. Safar yang memang ibadah seperti untuk haji atau jihad. Nah, di hadis itu ada hadis yang populer. La tasuddur rihal illa thalathati masajida. Masjidi hadza berarti masjid Rasul, Masjid Nabawi, wal Masjidil Haram dan Masjid Haram, wal Masjidil Aqsa. Jadi kita dianjurkan untuk melakukan ziarah ke masjid Rasulullah, Masjid Nabawi, Masjid Haram Mekah dan Masjid Aqsa. Ini yang sering dijadikan oleh orang-orang yang menolak ziarah. Menolak ziarah. Ziarah itu hanya boleh di 3 tempat. Maka nanti kalau ziarah ke Wali Songo dianggap bid'ah. Ada yang pakai hadis ini. Ini namanya orang memahami hadis secara terbatas, pakai perspektifnya. Nah, tapi ini mana penjelasan dari takbir ini adalah orang ketika haji karena itu jelas untuk ibadah, maka nanti di safar itu ada namanya jam'u lin nusuk. Jadi sholat jamak itu menjadi wajib karena untuk ibadah. Wajib malah ketika di Armuna, Arafah, Muzdalifah dan Mina itu disebut dengan jam'u lin nusuk, termasuk wajib. Wajib menjamak. Bahkan ada yang mengatakan termasuk qasr lin nusuk. Qasr karena untuk ibadah. Ketika haji. Kalau yang lain kan ibadah lain kan mubah termasuk rukhsah. Tapi kalau pada saat melaksanakan ibadah haji itu wajib. Itu saking ya ibadah haji diposisikan sebagai ibadah yang memang di dalamnya ada safar panjang, maka dapat ambil rukhsahnya. Jadi kalau ke masjid Rasulullah, Masjid Nabawi, Masjid Haram dan Masjid Aqsa bisa ngambil rukhsah atau diskon dalam ibadah. Yang ketiga, yang juga termasuk jenis safar ibadah, safar fisabilillah, ayyakuna safara lil harabi bin sababi musuluddin wa dzalika aidan hasanun fal firar mimma la yutlaq min sunan anbiya wal mursalin wa qad kana min adati salaf radhiyallahu anhu mufaraqatil watan haifatan minal fitan. Jadi ada safar perjalanan karena dia lari
Kok lari ya? Kurang baik kalau. Karena dia menghindari sesuatu yang mengganggu agamanya. Misalnya ini. Atau Pak cerita pada masa Rasul, para sahabat itu ketika setelah masa Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar, sebagian pada meninggalkan Madinah. Karena di Madinah saat itu terjadi, mungkin bahasa politik sekarang adalah suhu politiknya memanas karena terjadi perebutan kekuasaan. Di para sahabat dulu juga ada perebutan kekuasaan, ada juga. Maka sahabat-sahabat yang apolitis, tidak suka politik, itu pada meninggalkan Madinah. Ada yang ke Syam, ada yang ke Irak, ada yang ke Palestina, ada yang ke Suriah, ada yang ke Yaman, meninggalkan Madinah karena nggak kuat sahabat-sahabat Rasulullah pada berebut kursi. Kira begitu. Jadi dulu tuh pada sahabat Rasulullah juga berebut kursi. Cuman para ulama Ahlus Sunnah membedakan mereka ketika berebut kursi, jabatan setelah Rasulullah itu bukan jabatan nabinya, kenabiannya, tapi jabatan ketika mengurus negara. Karena merasa sebagai orang yang terbaik bisa menjaga amanat Rasulullah, maka mereka juga merebut. Maka ini yang kemudian diambil oleh kesimpulan oleh Mbah Sahal almarhum, Allah yarham, dan termasuk Mbah Maimun, merebut jabatan itu wajib ketika kita merasa baik, ya. Jadi kalau merasa punya uang, merasa punya posisi, kita rebut anggota DPRD, DPR, itu wajib daripada DPR atau lurah atau LPM atau apa lagi, RT, lurah, RW, dipegang oleh pemimpin yang tidak baik. Mending kita yang merasa baik, kita rebut, boleh merebut. Kalau dulu kan kita sering banyak dengar hadis, jangan beri kekuasaan itu kepada orang yang mencari-cari. Kalau ini sekarang dibalik, karena banyak orang yang mencari-cari, orang yang nggak benar. Karena itu, masa kita diam-diam saja. Jadi kalau kita punya uang, punya modal, rebut, ayo kita rebut kekuasaan itu. Kenapa? Orang baik ketika berada di kekuasaan, maka potensi untuk berbuat baiknya lebih besar, lebih banyak. Jadi jadi dulu begitu. Para sahabat yang meninggalkan kota Madinah itu tidak dianggap sebagai meninggalkan kewajiban. Kenapa? Dia ingin menghindari fitnah. Nah itu termasuk safar yang diperbolehkan, ya, safar yang diperbolehkan. Jadi meninggalkan dari sebuah wilayah yang bisa mengganggu kestabilan agamanya. Karena daripada nanti ketika di sebuah wilayah dikuasai oleh orang yang tidak baik, orang yang ulamanya dikerjain, kan begitu. Nanti mengeluarkan fatwa yang nggak benar, kan bahaya. Maka ini pilihan yang dianggap yang pernah dilakukan oleh para sahabat untuk menghindari dari fitnah atau cobaan dunia. Lalu yang ketiga, al-qism rabi, jenis keempat, jenis safar yang keempat yang bisa ditolerir. As-safaru haruban mimma mimma yaqdihu fil badan atau yuqdahu fil badani qatta'un. Safar yang dilakukan karena menghindari dari sesuatu yang bisa berbahaya untuk badannya. Jika misalkan ada wabah di wilayah itu,
lalu kita belum terpapar keluar, itu kita boleh safar menghindari wabah. Itu termasuk safar yang memenuhi syarat atau dalam makna safar yang bisa dinilai ibadah. Ya, jadi nah, tapi kalau misalkan ada wabah lalu ada instruksi untuk tidak keluar dari wilayah, maka itu menjadi makruh. Jadi namanya dia safar yang makruh. Kalau safarnya makruh itu ya nanti dalam ibadah, dalam mengambil rukhsah itu ya tidak dianjurkan untuk safar makruh. Jadi misalkan sudah terjadi kayak pandemi kemarin, lalu kita kesana kemari, itu safarnya termasuk safar makruh karena dikhawatirkan apa tadi? Membawa wabah, membawa penyakit. Tapi kalau misalkan ada instruksi yang belum terpapar keluar, misalkan boleh melakukan, nah itu menjadi safar yang masuk dalam kategori ibadah. Kalau dulu deteksinya ada apa namanya itu yang disogok-sogok namanya? Apa namanya yang disogok-sogok itu? Swab. Nah, itu sebagai ukuran menjadi legalitas bahwasanya safar kita menjadi boleh atau tidak. Jadi dengan 4 jenis safar itu, lalu kemudian kesimpulan yang fasafaru yang qasimu ila mazmumin mahmudin wa mubahin. Di safar itu dibagi dalam 3 jenis. Mazmum, perjalanan yang dicela, mahmud yang terpuji, wa mubah dan yang boleh. Maka fal mazmumu minhu haramun. Kalau kemudian safar itu adalah mengandung perbuatan yang tercela, maka safar itu menjadi haram. Safar yang diharamkan. Seperti orang ketika kasafari lil aqli walidahi, seperti orang yang melakukan perjalanan safar pulang mengunjungi orang tua tapi niatnya mau mau ngerebut warisan. Nah, itu kan lil aq. Pulang kampung mau ngerebut ngambil warisan dari orang tua, mau jual tanah yang misalnya tanah yang memang enggak dianggap sebagai keramat orang tua, atau mau membentak, mau marahin orang tua, itu adalah safar lil aq, safar yang haram. Atau safar untuk berjudi, pergi ke Singapura, mau apa? Mau judi, itu safar haram. Safar untuk zina, pergi jauh-jauh ke Surabaya, ke Doli misalkan, itu termasuk safar haram. Nah, wa minhu makruhun kal khuruj min balad ta'un, dan juga ada yang makruh seperti keluar dari negeri yang kena wabah. Wal mahmud minhu, dan yang terpuji wajibun, diantaranya ada yang wajib seperti haji, wa talabul ilmi alladhi huwa fardhun ala kulli muslimin, atau mencari ilmu. Atau yang wa minhu mandubun, atau safar yang disunatkan kaziyaratul ulama, seperti mengunjungi ulama, ziarah kubur. Nah, itu mandubun litakhalluq bi akhlaqihim wa adabihim. Agar apa? Agar kita bisa meniru akhlaknya dengan mereka. Waqtibasul fawaidil ilmiah min anfusihim, dan bisa beriktibar mengambil faidah-faidah keilmuan dari beliau-beliau. Nah. Wa ammal mubah famarji'uhu ilan niyat. Nah, sementara safar yang mubah itu kembali kepada niat. Famahma kana qastuhu bi qalabil mal mathalan,
at-ta'affuf an lis-su'al wa ri'ayatu satril muru'ah al ahli wal 'iyal wa tasadduq bima yafdhul an mablagil hajah sara hadzal mubah. Seperti safar mubah itu seperti pertama tergantung niat. Misalkan gini, orang ketika melakukan perjalanan jauh untuk bekerja, kalau tidak disertai niat menjadi safar mubah. Tapi kalau misalkan niatnya bekerja itu adalah untuk menghidupi atau mencari nafkah, ya maka safarnya menjadi wajib, bahkan menjadi sunnah. Kan gitu ya, tergantung niat. Maka nanti kalau misalnya kita pergi jauh, niatnya apa? Ketika ziarah niatnya wisata atau ziarah, kan gitu. Kalau niatnya wisata berarti mubah. Kalau niatnya ziarah berarti sunnah. Nah, ini bisa dilihat kalau kita ziarah itu niat wisata atau mubah, dilihat pilihannya. Orang ziarah ke apa namanya itu, ke Cirebon, wisatanya ke Guci. Itu berarti niatnya wisata, bukan ziarah. Ziarahnya udah lewat. Nah, kalau udah ke sana berarti namanya wisata. Nah, kalau wisata berarti mubah. Kalau ziarah berarti sunnah. Nah, itu nanti ketika antara, misalkan ketika sunnah sini sama Cirebon, nanti ketika jamak, maka jamaknya menjadi sunnah. Sunat kita dapat pahala mengambil rukhsah. Tapi kalau Cirebon ke Guci nanti ngambil jamak, itu hanya karena mubah, maka jamaknya menjadi mubah. Misalnya begitu nanti. Nah, jadi pahala itu mengikuti niat. Pahala itu, jadi kalau misalkan mau jamak nanti sebelum Cirebon, nah, maka kita dapat pahala karena ngambil rukhsah sunnah. Tapi nanti setelah ke Guci, ya itu menjadi mubah. Kalau kita menjamak, hukumnya biasa, mubah. Walau kharaja ilal haji, nah, ini menarik ini. Dan jika dia keluar untuk melaksanakan ibadah haji, wa ba'athahu ar-riya, tapi di dalamnya itu ada riya wasum'ah, atau riya. Niatnya pamer, melaksanakan ibadah haji, melaksanakan ibadah umroh. Wa ba'athahu riya wasum'ah, biar ya pamer, biar didengar. La kharaja an kaunihi min a'mal akhirah. Jadi maka safarnya yang seperti itu masuk dalam safar yang mubah, bukan safar yang wajib. Jadi niat itu bisa merubah argo ibadah. Jika kalau niatnya ibadah haji itu di dalamnya ada riya dan sum'ah, maka menjadi mubah, rugi ya. Jadi penting niat. Makanya kenapa kalau orang ibadah haji itu memang bagusnya yang udah tua ya. Saya juga merasa kecepatan terlalu muda naik haji itu. Dan khawatirnya itu tadi ada riya atau sum'ah. Maka safar yang kita lakukan bernilai mubah, bukan wajib. Nah, kalau bernilai mubah, ya tadi kita sholat di sana yang mengambil rukhsah, qashar, jamak, tidak bernilai wajib, tapi bernilai mubah biasa. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, al-a'malu binniyat, innamal a'malu binniyat. Amal perbuatan tergantung niat. Jadi sekali lagi teman sekalian, kita menjadi penting untuk meluruskan niat dalam apapun ya. Karena rupanya penting di situ niat itu. Jadi sekali lagi, dengan memahami 4 jenis safar tadi, kita bisa nanti di pembahasan selanjutnya kita bisa menentukan kualitas atau nilai dari ibadah yang menyertainya, terutama ketika mengambil rukhsah, entah itu jamak atau qashar. Nah, yang jelas dengan 4 safar tadi, yang mamduh, yang
bernilai baik, itu kita nanti boleh melakukan jam'us sholat atau qasrus sholat. Ya, jadi dengan ilmu-ilmu tadi kita menjadi tahu mana yang bisa diqasar, mana yang tidak. Tentunya ketika qasar lebih afdol ketika jelas perjalanannya adalah untuk hal-hal yang memduh, perjalanan yang terpuji, bukan untuk yang maksiat. Bahkan mubah saja juga tidak. Nanti dalam pembahasan selanjutnya akan kita kaji lebih lanjut. Wallahu a'lam bishawab. Demikian, barangkali sampai di sini ada yang mau di